Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan refleksi studi kasus tugas EPP 3. Ini kelompok kami. Ini studi kasus yang kami kerjakan. Selanjutnya dipresentasikan oleh Paul Persada Sianturi, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Paul Persada. Di sini saya akan mempresentasikan situation analisis yang saya temukan dari paragraf 1 sampai paragraf ke-6. Yang pertama, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM bernama Penny Kusumasari ikut mengatakan kosmetik dengan kandungan merkuri dan hidrokuinan masih ditemukan. Yang kedua, merkuri dan hidrokuinan adalah kandungan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan BPOM dalam produk kosmetik. Yang ketiga adalah pengecekan izin BPOM dan pengajuan izin BPOM dapat dilakukan melalui ponsel pintar atau secara online. Yang keempat adalah Kepala BPOM menjelaskan bahwa sistem untuk kosmetik cukup mudah. Produsen atau pedagang hanya perlu melaporkan kandungan dalam sebuah kosmetik, kemudian BPOM akan memberi nomor notifikasi ataupun catatan data dan tindakan pengawasan ketika produk diizinkan beredar. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Riza. Silakan Riza. Ya, perkenalkan nama saya Rija. Di sini saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Paul. Kepala BPOM mengingatkan para influencer atau pendengung untuk tidak menggunakan kosmetik yang memiliki klaim berlebihan. Prinsipnya, kosmetik bukan obat dan tidak bisa mengobati. Kosmetik tidak boleh dan tidak bisa mengubah kondisi kulit seseorang, baik menghilangkan sesuatu atau memutihkan. Kepala BPOM menegaskan, sebelum melakukan promosi di sosial media, influencer diminta untuk menggunakan lebih dahulu dan memastikan keamanannya. Data per 3 Maret 2020 menunjukkan dari 5 komponen izin edar yang berada di bawah BPOM, kosmetik mencatatkan angka tertinggi diikuti makanan dan minuman, obat tradisional, dan suplemen makanan. Data sepanjang 2019, nilai temuan kosmetik ilegal mencapai 185,8 miliar. Kosmetik menyumbang 144 perkara atau 43% dari total pengungkapan perkara berdaya ungkit tinggi. Tercatat sepanjang 2019 konsumsi fashion dan kosmetik di tanah air sebesar 2,3 miliar US dollar. Sepanjang 2019 patroli cyber dan pengajuan takedown kosmetik sebesar 1.720 produk. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Baik, di sini saya akan membacakan tentang problem analisis masalah atau masalahnya, yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, mengatakan kosmetik dengan kandungan merkuri dan hidrokunion masih ditemukan setiap tahunnya dari 5 komponen nomor izin edar NIA yang berada di bawah BPOM. Kosmetik mencatatkan angka tertinggi diikuti makanan dan minuman, obat tradisional, dan suplemen makanan. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meminta masyarakat, khususnya influencer, memilih dan selektif dalam melakukan promosi kosmetik, umumnya melalui skema endorsement. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Iya, nama saya Alia Fauzia Rasya. Di sini saya akan menjelaskan decision analysis atau kemungkinan solusi. Jadi pertama, membuat link pengaduan untuk konsumen yang telah menjadi korban kosmetik ilegal.
Karena maraknya kosmetik ilegal yang mengandung merkuri dan hidroquinone yang sangat merugikan masyarakat, dan link ini sebagai cara melindungi konsumen di bawah Menteri Kesehatan. Kedua, memberi tindakan tegas kepada produsen dan influencer yang menyebarkan kosmetik ilegal secara tidak bertanggung jawab, karena akan memberi efek jera kepada produsen dan influencer yang menjual atau merekomendasikan kosmetik ilegal. Ketiga, BPOM lebih selektif dalam memberikan izin kepada produsen membuat konsumen, karena cara ini bisa meningkatkan kualitas kosmetik. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Joy. Yang keempat yaitu membuat hotline atau layanan resmi untuk menerima feedback dan komplain, agar masyarakat yang memakai produk hasil seleksi BPOM merasa lebih aman dan mendapat kepercayaan. Yang kelima yaitu menindaklanjuti dengan tegas para produsen yang memakai merkuri dan hidroquinone dan kandungan berbahaya lainnya yang merusak kulit. Yang keenam yaitu memberikan pengetahuan pada masyarakat dan para produsen kosmetik untuk menghindari penggunaan merkuri dan hidroquinone agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dapak. Ya, nama saya Muhammad Dafa Zahid Ilyas, ingin mempresentasikan potensial problem analisis atau solusi akhir. Strategi yang saya gunakan adalah nomor 2, 3, dan 5. Memberi tindakan tegas kepada produsen dan influencer yang menyebarkan kosmetik ilegal secara tidak bertanggung jawab, karena akan memberi efek jera kepada produsen dan influencer yang menjual atau merekomendasikan kosmetik ilegal. Karena dengan cara ini, kasus kosmetik ilegal ini bisa diselesaikan dengan mudah dan memberi efek jera kepada produsen kosmetik tersebut. Yang ketiga, BPOM lebih selektif dalam memberi izin kepada produsen pembuat kosmetik. Karena cara ini bisa meningkatkan kualitas kosmetik. Karena dengan cara ini BPOM juga bisa mengatur dan memilih produsen tersebut baik dalam kualitas dan kelayakan produk untuk dipasarkan. Strategi yang kelima, menindaklanjuti dengan tegas para produsen yang memakai merkuri dan hidroquinone dan kandungan berbahaya lainnya yang merusak kulit. Karena dengan cara ini peredaran kosmetik ilegal dapat dituntaskan dan dimusnahkan dari akarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.